Oke, selamat sore dokter sejawat semua. Selamat mengikuti acara didaktik course kedua untuk GP sore ini. Tema disi hari ini adalah tentang trauma mata. Tentunya ini adalah kasus-kasus yang akan sejawat sering hadapi bila sedang bertugas di emergency. Bila nanti ada kasus-kasus yang tidak dipahami, di sini sejawat bisa mendiskusikannya dengan pakar-pakar trauma mata secara langsung. Kita akan undang 3 speaker yang akan membahas tentang trauma mata, mulai dari pemeriksaan, penegakan diagnosis, dan tata laksananya. Saya bacakan dulu CV masing-masing speaker. Silakan. Speaker pertama adalah Dr. Yana Rosita, spesialis mata konsultan. Beliau adalah oftalmologis di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, tamatan sebagai GP dan oftalmologi di Universitas Airlangga Surabaya. Beliau mengikuti fellowship di rekonstruksi, okuloplasti, dan onkologi RSCM Jakarta. Selanjutnya untuk speaker kedua adalah Dr. Jessica Sarwan, spesialis mata konsultan. Beliau adalah dokter oftalmologis dan medical staff di Cornea, lulusan dari Universitas Indonesia, kemudian beliau fellowship Cornea dan External Eye Disease di Tilganga Institute of Ophthalmology, Nepal. Beliau aktif sebagai member Perdami, INAS CRS, dan APA CRS. Selanjutnya, pembicara ketiga adalah Dr. Siska, spesialis mata konsultan, magister kesehatan. Beliau adalah oftalmologis di Rumah Sakit Prof. Dr. IGNG Ngurah Hospital dan sebagai staf pengajar di Udayana Universitas. Tamatan dari Universitas Christian Maranatha, oftalmologis dari Universitas Pajajaran Bandung. Beliau fellowship katarak di Narayana Netralaya Eye Hospital, Bangalore, India, dan fellowship di Cornea dan Anterior Segment Price Vision Group, Indianapolis, United States of America. Aktif sebagai member dari ID, Perdami, dan Bali Eye Bank. Untuk sesi pertama, masing-masing speaker akan memaparkan materinya, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dokter sejawat bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat nantinya dengan disertakan bahwa pertanyaan itu akan ditujukan ke speaker yang mana. Baik, kita akan mulai untuk sesi materi. Dipersilahkan dari speaker pertama dari video Dr. Yana Rosita tentang ocular trauma examination. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Dr. Yana Rosita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia PIT Perdami ke-49 atas diberikan kesempatan pada saya untuk berpartisipasi pada acara di sore hari ini. Untuk sore ini, saya akan berbicara tentang ocular trauma examination. Di sini yang pertama-tama harus kita mengetahui anatomi normal dari mata itu sendiri dan jaringan yang ada di sekitarnya. Ocular trauma ini dapat menyebabkan kerusakan pada mata, dapat mengakibatkan gangguan penglihatan, dan bahkan pada kasus-kasus yang cukup berat dapat mengakibatkan hilangnya dari bola mata itu sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan untuk identifikasi yang secara maksimal sehingga kita dapat melakukan penata laksanaan yang maksimal pula. Untuk klasifikasi di sini ada open globe, close globe, dan periocular. Ini adalah bagian dari ocular trauma. Yang pertama-tama yang harus yang memegang peranan yang sangat penting adalah anamnese untuk mengetahui penyebabnya apa sehingga dapat dilakukan penalaksanaan apa. Yang akan kita tanyakan adalah tanggal, waktu, dan lokasi kejadian, kemudian mekanisme dari trauma itu sendiri sehingga kita bisa memperkirakan ada tidaknya benda asing di dalam benda asing intraokuli ataupun intraorbita.
Perlu ditanyakan juga pada saat kejadian pasien tersebut menggunakan kontak lens atau tidak, atau menggunakan kacamata atau kacamata pelindung atau tidak. Dan perlu ditanyakan juga adalah keadaan dari mata itu sendiri sebelum terjadinya trauma. Misalnya pasien sebelumnya sudah ada gangguan penglihatan atau memang sudah ada ptosis atau sebelumnya sudah pernah dilakukan operasi pada bola mata sebelum trauma. Untuk kasus-kasus trauma kimia yang ini adalah kejadian yang sangat emergensi sekali ya, sehingga yang utama adalah irigasi dahulu, baru dilakukan anamnesa lebih detail dan pemeriksaan yang lebih detail. Ini untuk pemeriksaan selanjutnya adalah untuk pemeriksaan secara fisik di daerah mata. Kita tergantung dari mekanismenya. Pada kasus-kasus trauma kimia, jangan lupa untuk dilakukan pemeriksaan pH. Untuk kasus yang terjadi pada anak-anak yang sulit untuk dilakukan pemeriksaan, jika diperlukan pemeriksaan dengan sedasi atau dengan general anestesi. Apa saja yang dilakukan pemeriksaan adalah visual acuity atau tajam penglihatan, kemudian tekanan bola mata, keadaan segmen anterior dan posterior bola mata, orbita, dan jika diperlukan dilakukan pemeriksaan radiologi. Pertama-tama kita melakukan pemeriksaan visual acuity atau tajam penglihatan. Di sini kita melakukan pemeriksaan dengan mata secara terpisah, jadi satu-satu dengan menggunakan Snellen chart. Untuk pasien-pasien yang sebelumnya sudah pernah menggunakan kacamata, jadi pada saat dilakukan pemeriksaan juga menggunakan kacamatanya. Tetapi apabila kacamatanya tidak ada pada saat itu, untuk memastikan ini memang ada penurunan tajam penglihatan atau tidak, kita tes dengan menggunakan pinhole. Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan visual acuity dengan menggunakan Snellen chart pada baris yang paling atas, pasien tersebut tidak bisa melihat. Maka untuk pemeriksaan tajam penglihatannya kita menggunakan hitung jari. Hitung jari ini dimulai dengan jarak 1 meter, apabila pasien itu bisa melihat 2 meter, 3 meter, sampai 5 meter. Tetapi pada saat pemeriksaan hitung jari ini, pasien tetap tidak bisa melihat, maka pemeriksaan tajam penglihatan dengan menggunakan gerakan tangan atau hand movement. Apabila dengan pemeriksaan ini pasien tetap tidak bisa melihat, kita menggunakan pemeriksaan light perception dengan menggunakan pen light untuk memastikan dia bisa melihat sinar atau tidak. Pada pasien usia 10 minggu sampai 3 tahun, untuk pemeriksaan visual acuity-nya dengan cara mengikuti gerakan benda, tetapi perlu kita ingat bendanya ini jangan yang berbunyi. Untuk pasien-pasien anak-anak yang lebih dewasa sesuai dengan tingkat edukasinya. Pemeriksaan tekanan bola mata. Yang perlu kita ketahui adalah angka normalnya dahulu. Normalnya sekitar 10 sampai 20 mm merkuri dan dilakukan dalam keadaan kornea yang intak. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami open globe injury, pemeriksaan boleh dilakukan setelah dilakukan tindakan atau penjahitan. Ini yang kita gunakan adalah Goldman aplanasitonometri. Ini sebagai gold standarnya. Ada SIOT, ada NCT, atau kadang-kadang tidak ada alat tersebut, kita menggunakan dengan cara palpasi. Tetapi dari alat-alat ini yang paling banyak digunakan adalah kita menggunakan siotonometri. Alat ini kita tempelkan pada kornea, jadi sehingga sebelum dilakukan pemeriksaan, pasien dilakukan topical anestesi. Jadi kita kasih topical anestesi 0,5%, kemudian kita tempelkan alat ini di daerah kornea matanya. Kita lihat skalanya yang di jarum merah itu skala berapa. Apabila yang tertera adalah kurang dari 5, untuk memastikannya kita perlu cek ulang dengan menggunakan bandul yang lainnya, yaitu bandul 7,5 atau bandul 10. Dari pemeriksaan ini kita bisa memperkirakan apa yang terjadi pada mata itu sendiri. Misalnya kita temukan pada tekanan bola mata yang rendah, kita curiga adanya full thickness laserasi di daerah korneosklera, atau terjadinya retinal detachment.
Pada kasus-kasus dengan peningkatan tekanan intraokuli, memang kita curiganya ya berhubungan dengan obstruksi dari aqueous humor. Biasanya pada kasus-kasus yang dislokasi lensa atau kasus yang berhubungan dengan hifema. Pada pemeriksaan kelopak mata, jangan lupa untuk pemeriksaan ini dalam keadaan mata harus dibalik untuk memastikan ada tidaknya benda asing di daerah konjungtiva palpebra. Untuk kasus-kasus laserasi kelopak mata, ini harus dilihat dulu. Laserasinya ini yang termasuk parsial atau yang full thickness, dan full thickness ini melibatkan daerah lid margin atau tidak, dan kita lihat juga melibatkan kanalis lacrimalis atau tidak. Selain itu, pada eyelid kita lihat juga, pada palpebra ini kita lihat juga posisi dari kelopak mata itu sendiri. Pada kasus-kasus tertentu bisa terjadi ptosis. Untuk memastikannya ini ptosis karena trauma atau bukan, kita meminta pasien itu menunjukkan foto sebelum terjadinya trauma. Pada konjungtiva ini juga akan bisa kita memperkirakan daerah mana yang terkena. Apabila pada kornea ini terdapat luka, akan terdapat gambaran hiperemi konjungtiva di sekitar kornea. Untuk tahunya nanti ada pemeriksaannya lebih detail lagi. Kemudian bisa juga ada gambaran subconjunctival bleeding. Apabila sangat tipis dan kita yakin di daerah skleranya ini tidak terjadi laserasi, subconjunctival bleeding ini akan hilang sekitar 10-14 hari. Apabila terdapat subconjunctival bleeding yang cukup hebat sekali dan kita curiga ada laserasi sklera, kita benar-benar harus mengeksplor lebih detail. Bisa juga subconjunctival bleeding ini juga terdapat udara. Apabila terjadi hal ini, kita curiga adanya fraktur di daerah sinus. Untuk memastikan ini terjadi abrasi atau tidak pada daerah konjungtiva, kita menggunakan fluoresin ya, fluoresin topikal. Jadi kita teteskan fluoresin topikal, kemudian kita bilas. Apabila terjadi abrasi di daerah konjungtiva, dia akan terwarnai di daerah situ. Dan perlu kita ingatkan lagi bahwa untuk mengetahui, karena konjungtiva ini bukan hanya konjungtiva bulbi, tetapi konjungtiva ini juga ada di konjungtiva palpebra. Jadi untuk memastikan ada benda asing atau tidak, perlu dibalik untuk kelopak mata itu. Untuk kornea yang harus kita pantau adalah ada tidaknya defek epitelial, benda asing, laserasi, atau limbal stem cell iskemik. Karena ini berhubungan dengan kornea, pasien ini sangat nyeri sekali, sehingga sebelum dilakukan pemeriksaan lebih detail, lebih baik dilakukan penetesan topical anestesi, sehingga kita pemeriksaannya enak untuk kita, enak untuk pasien. Untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan abrasi epitel kornea dan benda asing, kita mengetahuinya lewat pemeriksaan fluoresin test dengan cara meneteskan fluoresin topikal, kemudian kita bilas. Apabila memang terdapat defek, dia akan terwarnai di daerah defek tersebut. Untuk kasus laserasi kornea, untuk mengetahui full thickness atau partial thickness, kita menggunakan Siedel test. Sebenarnya hampir sama seperti fluoresin test, cuman untuk Siedel test ini tanpa dibilas. Akan kita bicarakan lebih lanjut. Ini sekarang kita berbicara tentang abrasi kornea. Untuk kasus-kasus seperti ini, pasien tersebut mengalami keluhan yang sangat nyeri, yang sangat hebat, fotofobi, dan berair matanya. Kita lakukan pemeriksaan fluoresin test, pemeriksaan dengan menggunakan slit lamp, dengan cobalt blue filter. Apabila memang betul terdapat defek di daerah epitelial tersebut, dia akan terwarnai. Dan untuk abrasi ini harus ditulis ya ukurannya berapa untuk mengetahui recovery-nya. Untuk benda asing di kornea, untuk pemeriksaannya kita menggunakan slit lamp. Yang pertama-tama kita wide beam dulu, kemudian kita slit beam untuk memastikan kedalaman dari benda asing tersebut. Dan kita perlu, istilahnya kita pantau ini memang metalik atau bukan untuk benda asingnya.
Untuk kasus-kasus benda asing yang kita curiga memang posisinya di kornea yang sangat dalam sekali, sebelum kita lakukan ekstraksi dari benda asing ini, kita lakukan pemeriksaan fluoresin dulu. Apabila memang sebelumnya kita dapatkan leakage atau sidil testnya ini positif, jadi selain kita ekstraksi, kita perlu dilanjutkan dengan penjahitan dari kornea. Pada kasus-kasus laserasi kornea yang tadi sudah saya sebutkan, untuk memastikan ini partial thickness atau full thickness itu dengan cara Seidel test. Untuk kasus-kasus yang ada full thickness itu akan tampak gambaran seperti terbilas. Jadi gambaran terbilas dari fluoresin itu disebabkan karena adanya leakage dari aqueous humor sehingga membasahi di daerah defect tersebut, mengakibatkan pewarnaan dari fluoresin itu akan hilang. Pada kasus-kasus yang partial thickness laserasi kornea tidak didapatkan leakage. Jadi hanya terwarna saja tapi tidak terdapat leakage. Pada anterior chamber atau bilik mata depan yang kita perhatikan adalah kedalamannya. Apabila terdapat selo atau dangkal, kita curiga adanya laserasi full thickness di corneal sclera atau bisa juga terjadi dislokasi lensa. Selain itu, yang perlu kita perhatikan adalah ada tidaknya hifema dan hipopion. Pada kasus ini, pada hifema dan hipopion, perlu dicatat juga ketinggiannya berapa dengan menggunakan milimeter ya. Kemudian selain itu, pada bilik mata depan kita perhatikan ada tidaknya fibrin, vitreous, atau benda asing. Iris dan pupil, untuk pemeriksaannya kita menggunakan direct illuminasi dan retroilluminasi. Apabila terdapat gangguan dari sphincter pupil, misalnya pada gangguan trauma yang cukup berat sekali sehingga terjadi paresis sphincter pupil, akan mengakibatkan pupil itu akan mengalami midriasis. Normalnya pada saat pemeriksaan kita menggunakan cahaya, pupil itu mengecil. Tapi pada kasus-kasus yang mengalami paresis sphincter pupil akan mengakibatkan midriasis, walaupun dengan cahaya dia akan tetap midriasis. Dan kita lihat juga dari keadaan pupil ini ya. Jadi pupil ini dia esentrik, reguler atau tidak, itu untuk menentukan ada tidaknya iridodialisis. Pada lensa yang kita lihat adalah posisi dari lensa itu sendiri, jernih tidaknya dari lensa itu sendiri dengan menggunakan direct illuminasi dan retroilluminasi. Apabila kita melihat suatu vitreous di daerah bilik mata depan, kita curiga adanya subluxasi lensa. Seperti pada gambar yang ketiga ini ya, ada vitreous, berarti kita curiga memang ada subluxasi lensa. Pada yang gambar yang keempat, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kenapa pada waktu anamnesa kita tanyakan sebelumnya sudah pernah operasi apa belum bola matanya sebelum terjadinya trauma. Karena berhubungan dengan ini, seperti gambar keempat ini. Jadi pasien sudah pernah dilakukan operasi katarak dengan pemasangan lensa tanam. Ternyata pasien setelah trauma dia mengalami kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak. Setelah kita lakukan pemeriksaan dengan cara pupil dilebarkan, kita baru mengetahui ternyata IOL-nya mengalami dislokasi gitu. Nah, selain yang tadi saya sebutkan, pada lensa juga kita perhatikan ada tidaknya benda asing. Pada pemeriksaan posterior segmen, ini kita apabila memang dengan keadaan visualisasi yang sangat jernih, kita dapat menggunakan direct atau indirect ophthalmoscope. Yang kita lihat adalah vitreous, retina, dan optic nerve-nya itu sendiri. Jadi pada kasus-kasus trauma yang cukup hebat, kadang-kadang dapat menyebabkan traumatic optic neuropathy, sehingga terjadi perbedaan dari keadaan optic nerve-nya. Pada orbita, yang kita pantau ada tidaknya fraktur, atau kadang-kadang ada juga mengalami orbital compartment syndrome. Di sini ditandai dengan peningkatan tekanan intraorbita yang cukup hebat yang disebabkan oleh karena perdarahan atau inflamasi, sehingga terjadi gangguan pergerakan bola mata
dan pasien ini sangat kesakitan sekali. Atau bisa juga dari anamnesa, misalnya pada pasien-pasien yang sebelumnya ada olahraga yang berhubungan dengan tembak-menembak, dia terkena tembak, kita bisa saja curiga terjadi benda asing di dalam orbita. Untuk fraktur ini yang paling banyak adalah blowout fraktur ya. Terjadi fraktur di daerah rima orbita inferior sehingga terjadi terjepitnya muskulus extraoculi mengakibatkan gerakan bola mata ini terganggu. Sehingga dia ada tanda-tandanya itu mengakibatkan diplopia binokuler. Apa yang dimaksud dengan diplopia binokuler? Apabila dengan menggunakan satu mata dia tidak melihat ganda, tetapi dengan dua mata dia melihat ganda, itu yang disebut dengan binokuler diplopia. Atau dengan gambaran yang lainnya didapatkan enoptalmus. Enoptalmus ini adalah keadaan di mana bulbus okuli ini masuk ke dalam. Dan gambaran yang lainnya dari blowout fraktur ini adalah hipoestesia atau biasa orang-orang bilangnya baal. Kadang-kadang untuk pemeriksaan radiologi ini perlu dilakukan. Yang pertama kita lakukan adalah pemeriksaan USG. Apabila dengan pemeriksaan secara visual itu tidak jernih. Untuk mengetahui adanya perdarahan, adanya ablasio retina, adanya benda asing, kita tahunya lewat USG. Jadi apabila kita tidak yakin, jadi visualisasinya tidak jernih, untuk memastikannya dengan menggunakan USG ini. Kemudian pemeriksaan yang lainnya adalah CT scan. CT scan ini terutama untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan kita curiganya suatu benda asing intraokuli bisa intraorbita. Dan ini sangat aman dilakukan pemeriksaan pada benda asing walaupun dia metalik. Dan juga ini sangat bagus untuk pemeriksaan yang berhubungan dengan kita curiganya dengan fraktur orbita. Untuk MRI ini sangat bagus untuk yang berhubungan dengan vaskular ya, vaskular atau berhubungan dengan intrakranial proses atau berhubungan dengan trombosis sinus cavernous atau inflamatori, ini sangat bagus dengan MRI. Dan kontraindikasi pada pasien-pasien yang kita curiga adanya benda asing yang berhubungan dengan metalik. Atau pada pasien-pasien yang sebelumnya menggunakan pacemaker atau implan koklear. Misalnya pada gambar ini, pada pasien sekitar 1-2 bulan. Setelah trauma, dia merasa matanya semakin lama semakin menonjol. Disertai dengan corkscrew. Corkscrew ini adalah gambaran dari pembuluh darah yang berkelok-kelok. Dan untuk memastikannya kita menggunakan stetoskop, kita terdengar bruit. Untuk memastikannya kita melakukan pemeriksaan MRI, didapatkan gambaran vaskular yang abnormal. Untuk take home message-nya, memang untuk trauma okuli ini dapat menyebabkan rusaknya dari bola mata itu sendiri, dapat mengakibatkan gangguan penglihatan dan bahkan dapat mengakibatkan hilangnya dari bola mata. Oleh sebab itu diperlukan pemeriksaan secara detail untuk dilakukan penata laksanaan yang lebih maksimal. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan saat ini sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Panitia PIT Perdami Bali atas kesempatan yang diberikan. Pada sesi ini saya akan memaparkan mengenai chemical eye injury, what can I do as a GP. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali, jadi kompetensi dokter umum untuk trauma kimia mata berdasarkan SNPPDI 2019 adalah kompetensi 3B. Artinya teman-teman sejawat dokter umum diharapkan mampu mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal, dan merujuk pasien dengan trauma kimia pada mata.
Nah, kita masuk ke pendahuluan. Jadi trauma kimia adalah trauma non-mekanis yang mengakibatkan perubahan kimia pada mata. Dan ini adalah salah satu emergency ophthalmic yang true ophthalmic emergency. Dan final visual outcome-nya sangat dipengaruhi oleh severity dan nature dari initial chemical exposure. Prognosisnya juga sangat dipengaruhi oleh timing dari appropriate treatment-nya. Nah, secara epidemiologi, chemical injury itu menempati 7,8 sampai 18% dari okular trauma, dan di Cipto Mangunkusumo Hospital kasusnya dari 2010 sampai 2014 adalah 146 kasus. Sebagian besar penderitanya adalah pasien pada usia produktif dan pria, dan majority case-nya memang mild, walaupun severe case tetap dilaporkan. Di UK sendiri insidensnya 0,02 per 100.000 penduduk. Biasanya dihubungkan dengan kecelakaan kerja, baik itu di bidang agrikultur atau industrial, walaupun sebagian juga ditemukan di kasus rumah tangga atau domestik, dan sebagian kecil lainnya adalah criminal assault. Untuk bahan kimianya sendiri, sebagian besar disebabkan oleh bahan kimia basa atau alkali. Nah, secara etiologi, chemical injury itu bisa diakibatkan oleh uap, padat, maupun cair. Dan bahannya ada yang bersifat alkali, yang lebih berbahaya dengan rapid penetration, bahan yang bersifat asam, dan iritan, atau yang bahan dengan pH netral. Severity dari chemical eye injury itu sangat dipengaruhi oleh konsentrasi dan pH dari bahan kimia penyebabnya, kemudian luasnya area mengalami exposure, dan durasi dari onset exposure ke treatment, di mana makin panjang, makin luas, dan makin tinggi konsentrasi atau jauh dari pH netralnya, maka makin berat severity dari injurinya. Nah, berikut adalah berbagai bahan alkali, contohnya amonium hidroksida dan sodium hidroksida memiliki penetrasi yang sangat cepat. Kemudian petasan sendiri ternyata selain memiliki komponen panas atau thermal, juga memiliki komponen chemical injury. Kemudian perubahan pH yang bisa terjadi intraokular, yaitu di anterior chamber, itu dapat terjadi setelah paparan bahan kimia alkali 1-2 menit, atau bahkan dalam hitungan detik untuk bahan-bahan kimia yang bersifat basa kuat seperti amonium hidroksida. Sedangkan ini adalah contoh-contoh bahan kimia asam, di mana untuk HF sendiri, walaupun asid dikatakan dia less severe dibandingkan alkali, tapi untuk hidrofluoric acid juga dilaporkan memiliki penetrasi yang sama parahnya dengan bahan kimia basa. Kemudian bagaimana patofisiologinya? Jadi untuk alkali ini biasanya penetrasinya lebih cepat karena dia berdisosiasi menjadi kation dan hidroksil ion, di mana kation ini mengakibatkan penetrasi dari alkali dan ion OH-nya mengakibatkan saponifikasi dari membran plasma yang menyebabkan disrupsi sel dan kematian sel. Sehingga penetrasinya lebih dalam dan lebih cepat ke kornea dan intraocular structures. Sedangkan pada asid, dia akan berdisosiasi menjadi anion dan hidrogen, di mana anion ini mengakibatkan presipitasi dan denaturasi dari protein epitel kornea dan stroma anterior, dan mengakibatkan physical barrier untuk bahan kimia itu masuk lebih dalam lagi. Untuk bahan-bahan iritan atau yang pH-nya netral, dia mengakibatkan deepitelisasi dari ocular surface atau superficial epithelial denudation, sehingga biasanya chemical injury-nya lebih mild. Jadi dia mengakibatkan rasa nyeri atau tidak nyaman karena deepitelisasi kornea, tapi kerusakannya lebih ringan dibandingkan asam maupun basa. Nah, biasanya chemical eye injury itu akan mengakibatkan defek kornea atau pada bagian epitelnya yang terwarnai dengan fluorescent staining. Dan dia akan mengalami proses healing dari sel epitel kornea dan sekitarnya, dan juga dari sel-sel punca atau stem cell di area limbus. Nah, pada trauma kimia, sel stem cell ini bisa mengalami kerusakan, dan makin berat kerusakannya akan mengakibatkan prognosis yang lebih buruk karena gangguan dari proses regenerasi dari sel epitel ini. Nah, trauma kimia ini dapat diklasifikasi. Ada 2 jenis klasifikasi yang umum digunakan. Pertama adalah Roper Hall, yang mendasarkan klasifikasinya berdasarkan degree dari corneal haze atau kekeruhan kornea, dan luas dari iskemia limbusnya. Iskemia limbus ditandai dengan area di sekitar limbus atau area di limbus yang mengalami pucat atau warnanya lebih keputihan tanpa vaskularisasi. Makin luas, maka makin buruk prognosisnya. Sedangkan klasifikasi yang lebih baru juga mempertimbangkan percentage dari conjunctival involvement. Kalau kita lihat di sini, pada 2 classification, grade 1 sampai 3-nya itu mirip dengan klasifikasi di Roper Hall. Ini
limbal involvement-nya digradasi berdasarkan clock hours-nya dan conjunctival involvement-nya berdasarkan persentasenya. Sedangkan grade 4 di Roper Hall itu dibedakan lagi, digradasi lagi, sehingga dapat dinilai mana grade 4 yang prognosisnya masih cukup baik dan mana yang paling buruk. Apabila total keterlibatan limbusnya makin luas, maka stem cell-nya makin rusak dan prognosisnya juga makin buruk. Ini contoh berdasarkan klasifikasi 2, di mana dari analog scale, jadi 0 clock hours dari limbal stem cell involvement, dan 0% dari conjunctival involvement. Jadi walaupun ada defek di kornea, tetap masuk ke grade 1 dan prognosisnya baik. Pada gambar kedua, ini masuknya grade 4 karena ada 7 clock hours limbal involvement-nya, dan 60% dari conjunctival involvement. Sedangkan pada gambar C, ini keseluruhan sirkumferensial atau 360 derajat, 12 clock hours keterlibatan limbus dan 80%, sehingga grade-nya 6 dan ini prognosisnya buruk. Chemical eye injury juga dapat dibedakan atau diklasifikasikan berdasarkan fase klinisnya, yaitu immediate, akut dalam 1 minggu pertama yang merupakan direct result of injury, early repair yaitu hari 7 sampai 21 yang merupakan force healing dan inflammatory response, dan late repair yaitu fase setelah 21 hari yang merupakan perubahan-perubahan yang terjadi akibat proses repair dan regenerasi dari host korneanya atau bisa juga mengalami failure untuk regenerasi. Sehingga healing patterns-nya itu bisa berbeda-beda. Yang paling bagus adalah yang type 1, di mana kerusakan kornea itu akan digantikan oleh sel epitel kornea atau normal epithelial recovery. Pada grade 2, ini jaringan konjungtivanya mulai masuk dan delayed differentiation, jadi ada kekeruhan di korneanya. Pada grade yang pada type C atau type 3, jadi konjungtival stem cell involvement-nya sudah sangat luas sehingga sel epitel korneanya tidak beregenerasi dengan normal dan terjadi konjungtivalisasi di semua lapisan kornea. Sedangkan pada type 4 terjadi sterile corneal ulcer. Nah, manajemen of chemical eye injury ini dibedakan berdasarkan fase patofisiologinya juga. Dibedakan menjadi fase immediate, manajemen immediate-nya, manajemen akut atau di bawah 6 minggunya, dan manajemen kronik atau di atas 6 minggu. Nah, target of terapinya, jadi yang menentukan outcome dari trauma kimia adalah apa bahan kimianya, durasi dari exposure-nya, nature of treatment-nya, dan kecepatan treatment-nya. Sehingga untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut dibutuhkan Probius dan Prolong Eye Wash, dan memastikan bahwa pH-nya menjadi netral pada kedua mata, dan juga memastikan eksplorasi dan removal dari semua bahan-bahan partikulat yang masih tertinggal di permukaan matanya. Equipment yang dibutuhkan adalah pertama clean dan dry work surface, dressing pad, kemudian ada towelnya juga atau handuk, kemudian steril plastik andin atau IV infusion set, ada steril kidney dish, universal pH strip, kemudian local anesthetic drop, solutionnya, dan juga bisa juga kalau selain dari infusion set bisa juga menggunakan irrigation tube seperti Transofix. Nah, ketika kita menemukan pasien dengan chemical eye injury, yang pertama kali, jadi ini berusaha memformulasikan bagaimana triage system atau bagaimana seharusnya makin cepatnya suatu pasien itu dilihat. Jadi dilihat ABC-nya dulu dan apakah ada ingestion atau inhalation dari bahan kimianya. Begitu ada, maka dia masuk kategori merah dalam Manchester Triage System atau dalam begitu datang harus dilihat oleh tenaga kesehatan dan langsung mendapatkan penanganan. Kemudian apabila tidak ada ingestion atau inhalation, kita lihat bahan iritannya, apakah asid, alkali, dan kapan waktunya, apakah di bawah 24 atau di atas 24 jam. Kemudian dicek pH stripnya. Apabila dia tidak netral, yaitu asam atau basa, maka masuk kategori orange. Artinya dalam 10 menit harus sudah mendapatkan terapi irigasi. Sedangkan apabila pH-nya netral, maka masih bisa mendapatkan penekanan yang lebih longgar, yaitu paling tidak dalam 90 menit. Nah, kemudian penting juga untuk dilakukan history taking. Jadi mengenai apa yang terjadi, bagaimana proses terjadinya, apa bahan kimianya, bagaimana jumlah bahan yang kontak dengan mata, apa saja terapi yang sudah diberikan.
dan temuan-temuan lainnya dan harus didokumentasikan walaupun history taking ini tidak harus dikerjakan di awal. Jadi treatment awalnya adalah irigasi dan history taking bisa ditunda setelah melakukan irigasi. Nah, apa solusi yang terbaik atau cairan yang paling baik? Jadi biasanya yang kita gunakan physiologic irrigating solution seperti RL atau NaCl karena dikatakan lebih superior dibandingkan air karena bisa mengindus corneal edema yang lebih rendah. Untuk bahan-bahan kimia seperti quicklime atau kapur tohor itu jangan langsung diberikan air karena bisa mengalami pencairan dan mengakibatkan thermal burn. Jadi kalau ada partikel-partikel sebaiknya dibersihkan dulu partikelnya menggunakan minyak atau EDTA. Kemudian ada juga bahan yang sebenarnya sangat direkomendasikan sebagai solution irrigating solution yaitu difoterin karena dia sifatnya hipertonik sehingga corneal edemanya lebih kurang lagi, indus corneal edemanya lebih rendah lagi dan dia bisa menetralisir asid dan alkali. Walaupun demikian, kita tidak boleh menunda irigasi hanya untuk mencari cairan yang paling bagus. Jadi apapun cairan yang ada, water sekalipun, lebih baik kita gunakan untuk mengurangi konsentrasi bahan kimianya dibanding menunggu-nunggu cairan yang mencari cairan yang paling baik. Nah, kemudian bagaimana mengirigasinya? Jadi kita berikan dulu topikal anestesinya, setelah itu kita cek pH-nya, kemudian kita lakukan irigasi. Oh ya, tetap walaupun kita cek pH di awal, tapi apabila kita tidak punya pH stripnya atau pH stripnya masih dicari, maka lakukan dulu irigasinya, baru kita cek pH-nya. Kemudian irigasi terlebih dahulu selama 15 menit atau minimal 2 liter solution terlebih dahulu, baru dilakukan cek pH. Kemudian ketika kita lakukan irigasi, pastikan kita memisahkan upper dan lower lid sehingga expose ke permukaan okularnya lebih bagus. Kemudian apabila kita menggunakan infusion bottle, maka tinggi botolnya harus 30-80 cm di atas mata untuk memberikan pressure yang cukup kuat. Kemudian tadi chemical particles-nya kita bersihkan menggunakan cotton buds dan kita eversi juga fornix tarsal superior dan inferior untuk memastikan semua partikulatnya dibersihkan. Kemudian pH-nya kita cek menggunakan pH strip atau litmus paper. Over treatment itu better dibandingkan under treatment prinsipnya. Kemudian ketika pH-nya normal, biasanya kita stop dulu irigasi 5 menit lalu cek kembali. Apabila pH-nya masih tidak normal, maka ulang irigasinya. Tapi apabila pH-nya sudah normal setelah 5 menit, maka bisa kita stop irigasi, kemudian kita cek tiap 15 menit sampai 1 jam ke depan. Dicek lagi pH-nya untuk memastikan dia tetap normal. Jadi langkahnya, jelaskan ke pasien prosedurnya, kemudian cuci tangan, dan kita memakai sarung tangan untuk mengurangi risiko paparan bahan kimia ke tangan kita sendiri. Kemudian apabila pasien menggunakan lensa kontak, kita lepaskan, kita cek pH-nya, kita berikan anestesik lokal drop, kita siapkan alat-alatnya, dan kita posisikan pasiennya dengan posisi agak miring dan komnya itu ke arah lateral pasien, kemudian kita alirkan irigasinya dari nasal ke arah lateral. Ini salah satu contoh modifikasi alat irigasi yang bisa juga dikerjakan. Jadi menggunakan venous catheter nomor 22 dipotong, kemudian dibuat melingkar dengan diameter sekitar 2 atau 3 cm. Diberikan tape untuk mempertahankan bentuk lingkarannya. Kemudian bisa kita potong-potong di sekeliling lingkaran tersebut, jadi membuat fenestrasi atau membuat lubang-lubang kecil. Jadi pada saat irigasi itu, aliran irigasinya itu akan rembes lewat lubang-lubang tersebut. Kemudian ini kita hubungkan dengan, sebelumnya kita cek dulu bahwa alirannya bagus, tidak ada area yang tersumbat. Kemudian kita sambungkan dengan infuset dan juga dengan irrigating solution. Jadi ini adalah salah satu bentuk modifikasi dari yang bisa kita lakukan misalnya di IGD dari irigasi untuk mengalirkan cairan irigasi. Jadi dengan meng-on-kan si aliran irigasinya, baru kita posisikan ke mata pasien yang sebelumnya sudah diberikan anestesi topikal.
Jadi dengan modifikasi alat ini seolah-olah pasien akan terendam, matanya terendam dalam cairan sehingga mengurangi konsentrasi atau pH bahan kimia yang menyebabkan injury. Nah, untuk selanjutnya karena kasus ini memang 3B untuk kompetensi dokter umum, maka disarankan untuk merujuk kasus pasien ini ke, oftalmologis. Nah, untuk diketahui juga, jadi sebenarnya apa sih yang dilakukan di oftalmologis? Biasanya manajemen trauma kimia itu dibedakan menjadi manajemen akut dan kronik tadi. Untuk yang akut atau kurang dari 6 minggu, jadi treatment-nya tadi setelah irigasi, baru diberikan berbagai macam obat, seperti topical corticosteroid untuk kontrol inflamasi, kemudian bisa dikasih autologous serum dari darah pasien untuk promote revitalisasi, topical antibiotik untuk prevent infection, dan untuk prevent stromal breakdown yang mengakibatkan, corneal ulcer tadi diberikan frequent lubrication dan doxycycline serta vitamin C. Dan juga kontrol IOP atau intraocular pressure menggunakan anti glaukoma. Sedangkan pada fase kroniknya biasanya, pada pasien trauma kimia berat itu akan terjadi abnormalitas pada kelopak matanya dan simblefaron atau perlengketan antara kelopak dengan, bulbinya, sehingga harus dilakukan restorasi dari fornix dan kelopak matanya, kemudian manajemen glaukomanya, manajemen limbal stem cell defisiensi jika ada, dan apabila terjadi kekeruhan di korneanya, maka dilakukan transplantasi kornea. Nah, ini contoh pada kasus-kasus trauma kimia yang berat, ini bisa mengalami komplikasi di fase akhirnya, seperti terjadi simblefaron atau ektropion, kemudian kekeruhan dari korneanya, dengan jaringan fibrovaskular, dan akhirnya membutuhkan transplantasi kornea atau transplantasi limbal stem cell atau penggunaan, alat seperti keratoprostesis seperti gambar kanan di bawah ini. Dan sebenarnya hal ini bisa dihindari apabila penanganan di awal, yaitu pada saat irigasinya itu lebih baik, maka, outcome atau prognosisnya juga akan lebih baik. Sebagai take home message, chemical eye injury adalah acute ocular emergency, di mana most injury-nya itu adalah mild, tapi severe injuries tetap bisa terjadi dan mengakibatkan, kebutaan, dan early dan appropriate treatment itu sangat dibutuhkan untuk memberikan manajemen yang, berhasil atau sukses. Berikut referensi saya. Terima kasih. Selamat sore, dokter dan peserta sekalian. Terima kasih pada panitia atas kesempatannya. Hari ini saya akan membahas mengenai tata laksana tolak tumpul pada mata. Jadi kita harus tahu dulu sebelumnya dan harus mempelajari bagaimana anatomi dari bola mata dan jaringan di sekitarnya. Anatomi bola mata dimulai dari kelopak hingga mencapai saraf optikus. Kemudian bagaimana mekanisme suatu trauma tumpul itu terjadi pada mata, yaitu adanya kekuatan dari luar yang membentur bola mata sehingga terjadi suatu stretching dan deformitas, mulai dari luka yang sederhana seperti abrasi kornea bisa sampai terjadi robeknya bola mata, bahkan bisa disertai sampai terjadinya suatu prolaps dari si bola mata. Insidensinya terjadinya suatu trauma pada mata sebanyak 46.488 kasus per tahun, ini di antara 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan untuk di Amerika sendiri, di Amerika ini mencapai 2,4 juta kasus trauma mata per tahunnya. Berdasarkan kriteria Birmingham Eye Trauma Terminology, bahwa trauma pada mata ini bisa menyebabkan terjadinya suatu luka tertutup dan luka terbuka pada mata. Luka tertutup ini seperti kontusio dan laserasi lamelar. Sedangkan luka terbuka ini seperti full laserasi dan ruptur. Jadi untuk klasifikasi dari open globe injury ini sendiri dibagi berdasarkan gradingnya. Adanya zona 1, 2, dan 3. Zona 1 ini dari bagian kornea dan limbus, sedangkan zona 2 ini mengenai limbus dan 5 mm posterior dan sclera. Sedangkan zona 3 ini mengenai 5 mm posterior daripada limbus. Untuk klasifikasi dari closed globe injury ini, juga zonanya dibagi menjadi 3. Zona yang pertama mengenai bagian eksternal, yaitu kornea, konjungtiva, dan sclera. Sedangkan zona 2 ini mengenai segmen anterior, dan zona ketiga ini mengenai segmen posterior. Berdasarkan terminologi juga bahwa closed globe injury ini luka pada bola mata yang tidak mengenai seluruh ketebalan dari dinding bola mata. Sedangkan pada open globe injury ini
luka tersebut mengenai seluruh dari ketebalan dinding bola mata. Jadi di sini ada biomekanisme terjadinya suatu open globe injury. Beberapa penelitian menggunakan Forsterin memberikan hasil bahwa kekuatan 2 joule ini bisa menyebabkan dislokasi pada lensa, dan untuk kekuatan 10 joule bisa menyebabkan ruptur dari bola mata. Dengan menggunakan ocular trauma score ini, kita bisa memprediksi berapa visus akhir pada trauma mata. Jadi bila kita lihat pada tabel di sini, bagaimana kita menghitung dari OTS. Jadi OTS kita hitung di sini A, initial vision, kemudian rupturnya, endophthalmitis, perforating injury, retinal detachment, dan RAPD. Kemudian kita gunakan A, B, C, D, E, F, kemudian didapatkan skornya berapa. Semakin rendah dari nilai skornya, berarti akan semakin jelek prognosis penglihatan ke depan. Jadi bila kita menemui suatu kasus trauma, yang pertama banget harus kita perhatikan adalah anamnesis. Pada anamnesis kita harus mengetahui bagaimana historinya. Jadi kita tahu bagaimana mekanisme terjadinya suatu trauma tersebut. Kemudian bila kita menemui beberapa hal ini, bisa kita pikirkan suatu diagnosis banding, dan kita bisa segera merujuk pada center tersier atau center yang lebih lengkap. Seperti pada keadaan refleks induksi negatif, atau adanya RAPD, adanya tajam penglihatan yang menurun, dan adanya juga pada hemorrhage pada subkonjungtival, serta adanya proptosis atau peningkatan dari tekanan bola mata. Bila kita menemui kasus trauma bola mata pada IGD, jadi kita sebagai dokter umum, apa saja yang bisa kita berikan adalah kita bisa melakukan pemeriksaan pada mata dan organ sekitar yang mengalami trauma. Tapi di sini harus dilakukan secara gentle dan minimal sekali manipulasi. Kita bisa menutup mata pasien, terus jangan mengambil benda asing yang ada di dalam matanya. Kemudian kita boleh melakukan dan mengkaji pasien untuk melakukan puasa, agar bila nanti terjadi suatu tindakan, pasien sudah dipersiapkan oleh kita. Dan kita bisa memberikan obat-obatan seperti anti nyeri, terus anti muntah, kemudian bisa memberikan vaksin tetanus berdasarkan status vaksinasi yang sudah ada pada pasien. Kemudian kita bisa memberikan juga antibiotik spektrum luas. Kemudian kita segera konsultasikan pada dokter spesialis mata. Bila ternyata membutuhkan segera tindakan, sebaiknya tidak ditunda lebih dari 24 jam. Jadi tata laksana pada open globe injury ini, ya kita nilai dulu apakah ada perdarahan di intraokuler atau perdarahan di ekstraokuler, apakah ada juga peningkatan tekanan bola mata. Kemudian kita lihat apakah ada jaringan yang hilang atau adanya cairan yang keluar seperti aqueous dan vitreous, terus bagaimana tipe kehilangan jaringan tersebut. Bila ternyata pada explore kita lihat, kita harus melakukan eksplorasi dengan menggunakan peritomik sedapat mungkin apa saja yang terdapat pada open globe injury tersebut. Kemudian bila tidak terdapat jaringan yang kolaps, bisa kita bersihkan dan kita tutup luka tersebut. Kemudian bila terjadi sesuatu prolaps, jaringan prolaps seperti iris, koroid, atau vitreous, bisa kita lihat apakah masih viable apa tidak. Bila masih viable, bisa kita lakukan pembersihan, kemudian dimasukkan dan dijahit. Bila tidak viable, bisa digunting dan kita tutup luka dengan penjahitan. Jadi di sini ada prinsip operasi pada trauma bola mata. Jadi lakukan eksplorasi yang baik dengan melakukan peritomi. Kemudian kita bisa melakukan tindakan ini, ada operasi primer dan merencanakan operasi yang berikutnya. Jadi pada operasi selanjutnya kita juga jangan lupa untuk meng-KIE pasien bila nantinya akan ada tindakan berikutnya untuk organ yang lain. Nanti akan dijelaskan pada beberapa kasus di belakang. Terus yang keempat, kita harus tetap mempertahankan dari bentuk bola mata. Meskipun memang tajam penglihatannya tidak bisa membaik. Kemudian kita harus menutup luka sedapat mungkin kita bisa mencapai luka tersebut. Jangan lupa mengidentifikasi dari anatomi landmark anatomi tersebut seperti limbus, seperti adanya sudut pada luka, itu yang dijahit terlebih dahulu. Untuk kornea, kita bisa menjahit menggunakan nilon 10-0 dengan kedalaman penjahitan 90% dari ketebalan kornea. Sedangkan untuk sklera, kita bisa menggunakan Vicryl 60 dan sampai 70 dan juga menggunakan nilon 80. Nah, ini kita bisa jahit selang-seling. Kita sekarang akan lihat kasus blind eye trauma, yaitu yang pertama adalah recurrent corneal erosion. Jadi pasien ini menderita recurrent corneal erosion dikarenakan kuku.
Pada pemeriksaan awal didapatkan rajang penglihatan 6/48 dengan pinhole 6/21. Adanya injeksi silier dan kornea yang erosi. Kemudian yang pasien keluhkan adalah nyeri, mata berair, dan merah. Kemudian yang kita berikan terapi di sini adalah dengan melakukan superficial keratektomi. Jadi pada daerah yang di sini yang mengalami erosi, kemudian kita lakukan pembersihan, kemudian pinggir-pinggir epitelnya pun dibersihkan, kemudian kita pasang dari amnion sutureless, jadi ini bisa langsung kita tempelkan pada kornea yang sudah dilakukan superficial keratektomi, kemudian kita tutup dengan bandage of contact lens. Nah, di sini pasien harus menutup matanya selama 24 jam, baru keesokannya bisa dibuka dan diberikan tetes antibiotik, tetes steroid, serta artificial tears. Hasil follow up dari 1 bulan kemudian didapatkan rajang penglihatan 6/15 dengan pinhole 6/6. Didapatkan korneanya clear. Kemudian ini adalah kasus dari glaukoma sekunder yang disebabkan dari subluxasi lensa ke anterior. Rajang penglihatan pada pasien datang ini hanya 2 meter dengan tekanan yang tinggi yaitu 30, 35, dan 33. Kemudian anterior chambernya pun dangkal. Pupil mengalami dilatasi sebesar 5 mm, kemudian pada lensa didapatkan sublukasi ke anterior dengan sonular yang weakness. Yang kita berikan di sini tetap jalan pemberian dari anti-glaukoma. Jadi kita berikan beta blocker drops dan tablet dari carbonic anhidrase inhibitor. Kemudian pasien kita lakukan ekstraksi lensa dan pemasangan lensa intraokuler dengan teknik Yamane. Di sini kita follow up pada minggu pertama didapatkan rajang penglihatan 6/15 dengan pinhole 6/6. Tekanannya sudah turun tanpa obat penurun tekanan bola mata menjadi 15 mmHg. Kemudian pada konjungtival flang dari haptik di jam 6 dan jam 12. Dan pupil sudah kembali 3 mm dan lensa sentral. Jadi pada penata laksanaan tekanan bola mata ini, kita bisa memikirkan bahwa pada terapi awal kita tetap harus memberikan terapi secara medikamentosa untuk menurunkan tekanan bola mata. Jika gagal dengan pemberian medikamentosa, berarti kita harus pikirkan trauma yang lebih luas seperti adanya immunoresens. Dan ini bisa langsung kita pikirkan untuk tindakan akan dilakukan trabekulektomi. Kemudian pada kasus yang berikutnya adalah secondary glaukoma yang disebabkan karena adanya suatu hifema. Jadi pasien datang ke IGD, rajang penglihatannya 6/12. Tekanannya terdapat 30, 31, 33 mmHg. Dan pada anterior chambernya terdapat hyphim di sini. Ini ada koagulum juga. Terus pada pemeriksaan pupil RAPD negatif. Kemudian bisa kita berikan dari anti-glaukoma seperti beta blocker drops, terus carbonic anhidrase inhibitor tablet, serta kepalanya sedikit dielevasi sebesar 30 derajat. Pada follow up minggu pertama, pasien rajang penglihatan sudah kembali menjadi 6/6, tekanan bola mata mencapai 12 mmHg, dengan anterior chamber yang bersih dan tidak terdapat sel serta pupil yang dengan ukuran 3 mm. Jadi di sini mekanisme sebuah hifema bila terdapat benturan dari luar akan menyebabkan suatu perdarahan di dalam kamera okuli anterior. Nah, di sini kita bisa menggrade grade 1 ini bila ketinggian dari hyphim ini kurang dari 1/3 ketinggian dari kornea. Kemudian grade 2 bila ketinggian dari hyphim 1/3 sampai setengah ketinggian dari kornea. Dan grade 3 adalah bila ketinggian hyphim setengah lebih daripada ketinggian kornea. Kemudian grade 4 sudah memenuhi semua bagian. Dan di sini untuk tindakan operatif sendiri pada hyphim ini kita bisa lakukan aspirasi. Dan ini indikasinya tergantung dari tekanan bola mata dan sudah terjadi berapa hari. Jadi bila ternyata kita menggunakan rule of 7, jadi bila ternyata tekanan bola mata tidak turun dalam 4 hari, lebih dari 30 mmHg, maka segera dilakukan dari aspirasi hyphim. Kasus yang berikutnya adalah korneal yang ruptur dan adanya iris prolapse disertai katarak traumatika. Di sini pada saat pertama kali pasien datang didapatkan tajam penglihatan yang movement. Kemudian korneanya didapatkan iris prolapse dengan luka yang menganga, kemudian pada anterior chambernya pun dangkal. Kemudian kita periksakan RAPD negatif. Nah, ini untuk treatmentnya ini kita bagi menjadi
primary acting, kemudian kita rencanakan untuk terapi yang berikutnya. Jadi pada saat itu juga kita lakukan wound closure, kita lakukan repair pada irisnya dan pembentukan anterior chamber. Kita berikan terapi cyclopentolan 1 drop, antibiotik drop, dan corticosteroid drops. Kemudian pada 3 minggu kemudian pasien direncanakan untuk dilakukan ekstraksi katarak dan pemasangan lensa intraokuler. Untuk follow up pada bulan pertama didapatkan tajam penglihatan 6/24 dengan kornea terdapat scar dan pupil irregular 3 mm dan lensa intraokuler sentral. Pada traumatik katarak, kita bisa lihat pada trauma pada lensa. Kita harus perhatikan terlebih dahulu, apakah lensa tersebut suatu IOL, pasien sudah Kasdova, atau masih merupakan lensa natural. Bila ternyata pada traumatik lens ini, pasien sudah menggunakan IOL dan terdapat desentrasi atau subluxasi, bila visualisasi baik bisa segera dilakukan operasi untuk memperbaiki posisi dia. Bila ternyata yang terjadi adalah pasien tersebut masih memiliki lensa natural, kita harus perhatikan apa yang ada di sini, apakah sudah terjadi suatu katarak atau adanya dispersi daripada lensa tersebut. Bila terjadi lensa dispersif atau lensa berhamburan di anterior chamber, maka kita harus membersihkan dulu dari lensa yang berhamburan di anterior chamber. Bila visualisasi buruk, tapi bila visualisasi kita baik, kita bisa melakukan ekstraksi katarak. Dan ternyata memang benar ini adalah suatu katarak, bisa kita rencanakan untuk kita lakukan dari ekstraksi katarak. Dan bila terdapat vitreous prolapse pada posterior kapsul yang non-intact, bisa kita lakukan juga vitrektomi. Kasus berikutnya adalah kasus aniridia dengan eksotropia 45 derajat. Jadi pasien ini sudah pernah mengalami trauma tumpul, kemudian sudah dilakukan suatu tindakan operasi di bagian retina. Dan waktu saat itu dengan catatan adanya drop lensa ke retina disertai vitreous dan vitreous. Tajam penglihatan saat ini adalah hand movement. Kemudian tekanan bola matanya 14 mm Hg, korneanya jernih, pada irisnya tidak didapatkan iris, kemudian lensanya afakia, dan untuk capsular back supportnya negatif. Yang kita lakukan di sini adalah kita memasang dari iris artifisial dan pemasangan dari intraocular lens. Pada post-op minggu pertama didapatkan tajam penglihatan meningkat menjadi 6/48 dengan masih keadaan eksotropia 45 derajat, kemudian tekanan bola mata 19 mm Hg, korneanya jernih, pada iris terdapat artificial iris yang intak dengan adanya iridektomi perifer dari jam 9 sampai jam 12 yang luas. Kemudian untuk posisi dari intraocular lensnya tersebut sentral. Ini kasus iridodialisis dan adanya katarak traumatika. Jadi sebelum dilakukan tindakan, tajam penglihatan pasien hanya bisa melihat sejauh 4 meter. Pada iris didapatkan iridodialisis di jam 11 sampai jam 1, kemudian pupilnya berbentuk oval dan lensanya keruh. Pada pasien ini dilakukan iridoplasti, yaitu repair pada iris sesuai pada arah di mana terjadi iridodialisis. Tapi karena memang kondisi pasien tersebut sudah lama mengalami suatu iridodialisis, sehingga pupilnya ini sudah fix dan atrofi. Jadi dia tertarik ke arah kemana kita memperbaiki posisi dari iris tersebut. Pasien juga langsung dilakukan phacoemulsifikasi dan diberikan lensa intraokuler. Kemudian kita follow up, pada follow up 1 bulannya didapatkan tajam penglihatan 6/19 dengan pemberian kacamata menjadi 6/9,5. Didapatkan kornea yang jernih, iris yang intak, kemudian pupil menjadi irregular oval tertarik ke arah iridoplasti tersebut. Lensanya sentral. Pada kasus trauma tumpul bola mata dapat menyebabkan blow up fracture. Sini disertai dengan subretinal hemorrhage dan traumatic optic neuropathy. Jadi ini kasus kecelakaan lalu lintas. Kemudian pasiennya tidak sadar, terjadi hematom pada kelopak matanya, kemudian pada konjungtivanya juga terjadi hemosis luas 360 derajat, kemudian subkonjungtival bleeding,
korneanya pun mengalami suatu erosi dengan pupil light reflectnya negatif disertai dengan adanya RPD. Kemudian pada retinanya di sini terdapat subretinal bleeding, kemudian terdapat peripapilar bleeding juga. Dan di sini didapatkan bahwa banyak terdapat fraktur dari tulang-tulang pembentuk dinding bola mata beserta lantai dari bola mata tersebut. Terapi yang diberikan adalah rekonstruksi dari orbital floor. Kemudian kita memberikan terapi untuk traumatik optik neuropatinya menggunakan metilprednisolon IV 1 mg per kilogram berat badan selama 3-5 hari, kemudian dilanjutkan dengan pemberian oral selama 11 hari. Ini didapatkan tajam penglihatan, hand movement, adanya skar pada kelopak, kemudian adanya kornea yang jernih, retina terdapat fibrosis, dan papilnya sudah pucat. Yang berikutnya adalah case dari macular hole dengan nilai commotion retina disertai traumatic iritis. Jadi pada saat itu pasien datang ke emergensi dengan tajam penglihatan yang hanya light perception. Kemudian adanya sedikit erosi kornea, terapi tidak ada, dan didapatkan pada pemeriksaan kudus adanya full thickness macular hole disertai bearing edema. Ini akhirnya dilakukan OCT posterior dengan gambaran macular hole. Yang bisa kita lakukan adalah observasi, kemudian pemberian siklopentolat, kortikosteroid. Kemudian ini adalah kasus dari ruptur kanalikuli. Jadi bila kita perhatikan di sini, bahwa di sini adanya ruptur dari kanalikuli. Nah, ini bisa dipasang silikon tube dan dilakukan penjahitan dari kantus medial tersebut. Yang berikutnya adalah laserasi pada kelopak mata superior dan inferior. Jadi di sini terdapat skin loss dan orbital fatnya prolaps. Jadi ini pasien sudah dilakukan penjahitan situasional, kemudian baru dikonsulkan ke bagian mata. Nah di sini kita lakukan penjahitan dengan diseksi tumpul juga, kita bebaskan jaringan agar skin loss dan orbital fat yang prolaps tadi bisa kita tutup. Berdasarkan resume, jadi trauma tumpul pada bola mata bisa menyebabkan kerusakan yang berat. Kemudian pemeriksaan di GD harus detail. Konsultasikan segera pada dokter spesialis mata. Tata laksana yang sesuai dan waktu yang cepat dapat menyelamatkan tajam penglihatan pasien. Ini referensinya saya, segini yang bisa saya share. Terima kasih. Ya, demikianlah pemaparan materinya. Saya rasa sangat informatif sekali tentang trauma okuli ini. Kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, dokter. Ini ada pertanyaan, bagaimana penanganan terhadap mata yang terkena lim Korea dan sejauh mana penanganan yang dapat dilakukan sebagai dokter umum? Mungkin bisa dari dokter siapa aja, karena ini tidak ada khusus. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Novita izin menjawab. Mungkin karena ya memang lem Korea itu sendiri sebenarnya pH-nya agak sedikit asam. Walaupun ada beberapa jenis lem itu ya pH-nya sebenarnya mengarah ke netral ya, tapi kalaupun asam jadi asamnya asam ringan. Nah, untuk lem Korea ini kita perlakukan sama seperti trauma kimia pada umumnya, jadi kita berikan terapi utamanya adalah dengan melakukan irigasi pada matanya. Jadi untuk memastikan semua bahan kimia atau lem yang tersisa di situ tuh sudah bisa dibersihkan dari permukaan okularnya. Cuma memang yang kadang-kadang sulit apabila lem Koreanya itu mengakibatkan bulu matanya itu rekat antara bulu mata atas sama bulu mata bawah. Jadi kita expose ke okularnya juga jadi lebih susah. Nah, biasanya dapat kita coba dulu, kita alirkan cairan irigasinya sambil menggunakan cotton bud, kita pelan-pelan coba pisahkan kelopaknya, pisahkan kelopak atas dan bawahnya, atau kadang-kadang bahkan di IGD sampai akhirnya butuh dilakukan pengguntingan untuk memastikan kita bisa expose di bagian okularnya gitu. Tapi prinsip penata laksananya sama. Jadi kalau ada trauma kena lem Korea, walaupun diterima oleh sejawat dokter umum pun tetap boleh dilakukan irigasi. Mungkin itu dari saya, Dokter Novita. Oke,
berarti tetap irigasi dulu ya dok ya, baru kemudian akan diusahakan untuk dirilis dulu dari efeknya di kornea ya. Iya, Dok. Kemudian ini sepertinya banyak yang ke dokter Jessica juga ya karena trauma kimia ini banyak kejadiannya. Mungkin pertimbangan pemberian steroidnya dok untuk trauma kimia itu berapa lama? Dokter silakan. Iya. Iya, jadi kalau biasanya memang pada fase akut untuk seminggu pertama, jadi 10 sampai 14 hari di literatur itu biasanya memang ada rasionalisasinya memberikan steroid pada kasus-kasus trauma kimia. Jadi karena patofisiologinya pada fase awal itu terjadi inflamasi ketika mata itu terekspos dengan bahan kimia. Dan pemberian steroid itu berusaha untuk menekan proses inflamasi tersebut. Karena inflamasi yang tidak terkontrol akan mengakibatkan prognosis yang lebih buruk. Tapi memang sebenarnya idealnya, karena steroid itu sendiri memang ada efek buruknya, dia akan mencegah proses revitalisasi korneanya. Padahal kita tahu tadi trauma kimia akibat adanya defek pada kornea. Dan kalau kita kornea mengalami defek, kita berisiko nantinya misalnya terjadi infeksi atau menjadi ulkus kornea yang bahkan bisa mengalami perforasi. Jadi memang untuk memberi steroid sendiri sebenarnya disarankan diberikan oleh dokter mata karena akan bisa mengevaluasi nih apakah steroidnya masih bisa lanjut atau tidak, kemudian apakah frekuensinya dapat ditingkatkan atau diturunkan. Jadi memang untuk trauma kimia, untuk sejawat dokter umum pada fase akutnya, jadi fase immediate-nya melakukan irigasi, setelah itu diarahkan untuk dirujuk ke dokter spesialis mata. Iya setuju dok. Mungkin Mungkin itu pemberian Dokter steroid Novita. memang di ranahnya oftalmologi ya dok. Kemudian ini yang untuk irigasi, masalah irigasi Iya, itu Dok. kan di awal dokter umum bisa dia melakukan irigasinya. Kemudian untuk yang seperti yang dokter Jessica katakan tadi, kita bisa melakukan lagi irigasi yang kedua. Untuk jumlah, apakah tetap sama 2 liter atau bagaimana dokter? Mohon jawabannya. Jadi tadi memang 2 liter itu sebenarnya sebagai guiding, jadi supaya kita bisa melakukan irigasinya tuh lebih efektif. Jadi biasanya diberikan irigasi 2 liter terlebih dahulu, kemudian kita cek pH-nya. Kalau pH-nya masih asam atau masih basah, kita lanjutkan lagi irigasinya. Tadi juga prinsipnya lebih baik kalau misalnya 2 liter, kemudian cek pH 2 liter lagi, sebenarnya nggak masalah karena prinsipnya pada trauma kimia over irigasi masih lebih baik dibanding kita kurang memberikan irigasinya. Gitu. Oke, berarti bisa aja dok ya. Ini untuk paling nggak dia sudah sebelum dirujuk ke oftalmologi, jadi kita harus memang lebih yakin bahwa bahan kimianya itu sudah berkurang atau tidak ada sama sekali ya dok. Iya, Dok. Kemudian, nah ini biasanya dok ya. Satu lagi ke dokter Jessica dulu ya, mungkin nanti baru kita ke dokter yang lainnya. Ini sehubungan dengan trauma kimia tadi. Mungkin tidak semua vaskes memang ada lengkap, ada kertas lakmusnya. Jadi ini masalah irigasinya juga beberapa itu sudah dijelaskan, tapi mungkin Dokter Jessica atau Dokter Riana tadi dari pemeriksaan mungkin bisa menjelaskan bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu suatu kimia yang asam atau basah. Mungkin kalau tidak ada prepare kertas lakmus di vaskes, dokter. Iya, biasanya apa namanya bisa juga kita tanyakan dari anamnesisnya. Jadi bahan kimia yang kena ke matanya itu bahan kimia apa? Kalau misalnya pasiennya punya apa dari anamnesis tahu jenis bahan kimianya ya bisa kita cari ya misalnya tergolong asam atau tergolong basah. Kemudian memang target irigasinya itu sampai pH-nya netral. Jadi memang akan sangat dimudahkan kalau kita punya kertas lakmusnya atau pH stripnya karena kita tahu nih target irigasi kita sudah selesai atau belum. Tapi misalnya memang kita tidak punya alatnya sama sekali, kita lakukan irigasi maksimal, kemudian sambil mempertimbangkan kira-kira berapa besar cairan yang terekspos ke mata. Jadi tentunya makin banyak yang kena ya makin makin agresif kita lakukan irigasi. Kemudian tadi juga selain di area bola matanya, juga di area kita lakukan eversi. Jadi pastikan di daerah fornix inferior atau di daerah tarsal di superiornya itu tidak ada bahan kimia yang trap di situ.
Jadi kadang-kadang di bagian fornix itu kita lakukan swab menggunakan cotton bud. Jadi kalau ada partikel yang terjepit di situ bisa bersih gitu, Dok. Mungkin Oke, itu, Dok. terima kasih dokter. Sekarang ini ada pertanyaan untuk Dokter Yana. Untuk pasien dengan trauma mata, apakah kita melakukan pemeriksaan visus sebelum tetes pantokain atau setelah pemberian pantokain? Dan pantokain berapa persenkah yang disarankan? Silakan dokter. Terima kasih Dokter Novita. Memang pada saat pemeriksaan, apabila pada pasien itu memang terdapat nyeri, untuk mempermudah pemeriksaannya lebih baik kita lakukan pemberian dari pantokain ya. Jadi istilahnya anestesi topikal yang isinya tetrakain. Jadi untuk pemberiannya, untuk pemeriksaan kita menggunakan 0,5%. Jadi bedanya 0,5% sama 2%. Kalau 0,5% itu untuk pemeriksaan. Untuk yang 2% untuk tindakan. Misalnya pada kasus-kasus ada corpus alinum, kita untuk mengambilnya kita menggunakan yang 2%. Tapi karena 2% ini nyeri juga, jadi sebelum diberikan 2%, kita berikan yang 0,5%. Jadi saya ulangi lagi jawabannya ya. Jadi untuk pemeriksaan, apabila pasien itu terdapat nyeri, sebelum dilakukan pemeriksaan visus, lebih baik dilakukan pemberian tetrakain atau pantokain 0,5% dahulu. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Berarti ini tergantung dari kondisi pasiennya, apakah ada nyeri atau tidaknya dok ya. Iya. Untuk satu lagi ke dokter Yana dulu ya. Ini ada satu pertanyaan dokter untuk di pemeriksaannya. Mungkin pemeriksaan visus ya, Dok. Iya, yang Kalau di IGD pemeriksaan tidak, visus. ya. Bila tidak ada ininya dokter, Snellennya di UGD. Iya. Memang Snellen tuh biasanya pada rumah sakit yang berhubungan dengan mata ya. Tetapi pada kasus-kasus trauma pada mata yang tidak terdapat Snellen, untuk pemeriksaannya kita bisa menekan hitung jari. Jadi tetap yang tadi saya jelaskan, jadi pakai jarak 1 meter, 2 meter, sampai 5 meter. Apabila lebih dari 5 meter, jadi keterangannya di situ lebih dari 5/60. Gitu. Berarti bisa lebih baik, cuman karena tidak ada pemeriksaan Snellen, tidak bisa kita tulis secara detail untuk visusnya itu berapa. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Sekarang kita ke dokter Siska ya dok. Untuk dokter Siska ini ada beberapa pertanyaan juga. Kita mulai dari Iskanovi. Ini ada pertanyaan, apa metode diagnostik yang paling efektif untuk mengevaluasi kerusakan akibat trauma tumpul pada mata? Silakan dokter. Ya dok, jadi mungkin gini, untuk metode diagnostik ini kembali lagi bagaimana keadaan pada saat pasiennya datang. Jadi kalau memang misalnya kita curiganya segmen posteriornya terkena, kemudian tapi dia terdapat kekeruan kornea, kita kan bisa melakukan pemeriksaan USG seperti itu. Jadi kayak misalnya kita curiga ada ablasio retina, misalnya akibat benturan, tapi juga terdapat juga seperti corneal erosion dan misalnya ada HIFM juga ada. Jadi kita bisa memikirkan untuk USG atau misalnya ternyata pasiennya terdapat fraktur juga di fraktur dinding bola mata ya, berarti kita bisa memikirkan untuk foto ronsennya, kemudian apa perlu di MRI atau CT scan seperti itu. Jadi sebenarnya ini harusnya dilihat kasus per kasus, jadi nggak bisa disamaratakan untuk semua keadaan gitu sih dok. Ya, betul juga dok. Tergantung pada ini kondisi pasien, gitu. Lagi satu ya dokter Siska, bagaimana jika pasien mengalami total iridodialisis? Silakan dokter. Pada keadaan pasien yang mengalami iridodialisis keseluruhan ya dok ya?
Iya, sepertinya begitu pertanyaannya. Jadi kalau misalnya pada pasien yang mengalami iridodialisis kursus, misalnya dia datang pertama dengan keadaan yang seperti itu, kan tetap kita harus mulai kayak dari anamnesisnya, terus kita periksa pemeriksaan lengkap seperti visus, tekanan bola mata, terutama pada kasus-kasus yang trauma mengenai dari badan ciliar gitu, kita harus benar-benar memeriksa peningkatan eh, peningkatan tekanan bola matanya bagaimana, kemudian ada HIFEM. Jadi itu sebenarnya banyak yang harus kita lihat. Apakah dia traumanya ini sampai mengenai ke bagian retina atau optiknya. Jadi satu persatu kita lihat. Kemudian memang kalau memang ternyata tekanan bola matanya tinggi ya kita turunkan dulu. Terus tergantung juga dari keadaan retinanya dan eh, papilnya juga bagaimana kerusakannya. Kalau memang nantinya dia membaik nih, tekanannya membaik, kemudian bisa kita pikirkan nantinya untuk pemasangan dari artificial iris. Jadi ntar kita bisa sesuaikan warna iris yang sesuai dengan iris aslinya dia seperti apa. Cuman tetap pada awalnya kita nggak bisa langsung memutuskan, oh ini harus tetap jadi step by step, harus sistematis pemeriksaannya dari awal dan penanganannya satu-satu, dan itu harus benar-benar dijelaskan ke pasiennya apa aja rencana kita. Ya, seperti itu, Dok. Iya, betul. Mungkin karena ini kan juga tidak langsung di awal, Dok, ya, penata laksanaannya. Memang harus ditenangkan dulu kondisinya. Kita lihat nanti kapan untuk pemasangannya dan juga hasilnya itu memang betul harus dikomunikasikan dulu. Sekarang kita kembali ke Dokter Yana dulu. Dokter Jessica ya. Ini masih ada pertanyaan, Dokter. Dokter Jessica. Sekarang. Nah, kembali lagi ke trauma kimia tadi. Untuk khusus trauma kimia, jika onsetnya itu lebih nih dari 1 hari, tapi pasien baru datang, apakah irigasi ini masih harus sebagai penanganan awal? Karena sudah mungkin lebih dari eh, dia kenanya itu lebih dari sehari. Silakan, dokter. Ya, terima kasih dok. Mungkin apabila lebih dari 1 hari kita tanyakan juga ke pasiennya apakah sudah mendapatkan irigasi sebelumnya. Kemudian kalau misalnya kita punya pH strip, kita cek lagi aja pH-nya. Apabila dia belum netral, ya tidak ada salahnya walaupun lebih dari 1 hari tetap kita lakukan irigasi. Tapi kalau misalnya memang sudah dilakukan irigasi yang cukup banyak, kemudian kita confirm dengan pH strip pH-nya sudah normal, ya tidak perlu kita lakukan irigasi lagi. Mungkin itu dok. Oke, baiklah dokter. Lagi satu dok ya, untuk ke trauma termal. Apakah ini ada penanganan yang sama seperti trauma kimia atau memang berbeda dokter? Silakan. Kalau biasanya kalau trauma termalnya memang disebabkan oleh bahan yang panas ya, misalnya kena minyak panas gitu, biasanya tetap kita lakukan irigasi. Tapi kalau misalnya trauma termal yang lain, misalnya kayak paparan sinar UV pada pasien yang mengelas gitu, nah itu tidak perlu dilakukan irigasi. Jadi kalau intinya kalau ada cairan yang kontak dengan mata, cairan kontak dengan mata itu biasanya selain punya komponen kimiawinya juga ada komponen termalnya. Misalnya tadi contoh kayak petasan. Petasan itu dua-duanya ada, jadi menyebabkan efek dari bahan kimianya dan juga mengakibatkan efek dari panasnya. Jadi kalau ada bahan yang kontak ke mata, nggak apa-apa kita lakukan irigasi. Mungkin itu dok. Ya, berarti ini memang tergantung juga apa penyebab eksplusnya. Mungkin teman-teman nanti sejawat IGD yang dapat pasien seperti itu memang harus memilah-milah juga dok ya. Untuk dokter Yana, ini ada pemeriksaan TIO dokter. Bagaimana penilaian TIO pada mata post-trauma jika palpebranya udip dan curiga ada laserasi di kornea? Mungkin bisa dokter dijelaskan. Ya, terima kasih Dokter Novita. Jadi pada kasus-kasus trauma yang melibatkan edem yang sangat hebat pada kelopak mata, memang agak sulit ya untuk dilakukan pemeriksaan
tekanan bola mata. Apalagi kalau sangat hebat sehingga distended sekali, itu akan mempengaruhi ke ukuran dari TIO itu sendiri. Jadi apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan TIO, ya kita perbaiki dulu kondisi yang ada. Jadi misalnya pada kasus-kasus yang edema yang cukup berat pada palpebra, ya kita berikan obat-obatan dulu sehingga kita dapat memeriksakan tekanan bola mata itu sendiri. Pada kasus-kasus yang tadi sudah saya jelaskan, jadi pada kasus-kasus laserasi kornea, apabila masih belum kita lakukan penata laksanaan, ya memang pasti dipastikan tuh pasti tekanan bola matanya pasti akan rendah. Jadi pada kasus-kasus trauma laserasi kornea yang masih terbuka, tidak disarankan untuk dilakukan pemeriksaan tekanan bola mata menggunakan siop yang pakai kontak gitu, kontak di daerah korneanya. Tidak kita sarankan. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih dokter. Ini kita kembali ke Dokter Siska. Ada pertanyaan, Dok. Apa pertimbangan utama dalam menentukan seorang pasien dengan trauma tumpul memerlukan intervensi bedah yang segera? Silakan, Dokter. Ya dok, terima kasih. Jadi kalau misalnya kita melihat itu kan pasien, misalnya ini pasiennya datang nih ke IGD atau enggak ke vaskes primer ya. Jadi kayak misalnya kita lihat pasiennya udah keadaannya misalnya dia masih sadar, kemudian ada pendarahan yang misalnya kita belum membuka matanya. Terus ya tetap anamnesis dulu kejadiannya dan mekanisme daripada traumanya itu seperti apa. Kemudian kita tetap membuka secara hati-hati si kelopaknya. Ya kalau memang ternyata ada apa namanya fraktur gitu ya, perlakuan dengan lembut, Legarty seperti itu. Kemudian tetap lakukan pemeriksaan secara detail. Kemudian kalau memang ternyata ini memerlukan kayak intervensi bedah, misalnya sudah ada dari bagian depan atau palpebranya pun sudah terdapat fulnus laceratum, kemudian dari begitu dibuka matanya pun sudah ada konjungtiva pendarahan, apalagi korneanya tidak intak. Nah, atau nggak sampai biasanya kan kalau misalnya trauma tumpul itu kerusakannya tuh yang nggak bisa kita bayangkan, hanya berupa pukulan, tapi pukulannya menggunakan cincin itu bisa sampai menyebabkan kerusakan sampai ke sklera bahkan bagian belakang. Jadi bila sudah menemukan kasus seperti itu di vaskes primer atau di GD mungkin langsung bisa kita pikirkan ini membutuhkan tindakan bedah. Jadi sebaiknya kita jangan mengambil sesuatu yang ada di matanya gitu, seperti IOFB atau apa, ya tutup, boleh memberikan antibiotik sistemik, nah tapi segera dirujuk ke vaskes yang lebih lengkap, di mana ada seorang dokter mata yang bisa memberikan diagnostik yang pasti dan memberikan terapi apa yang harus dilakukan untuk segera melakukan intervensi bedahnya. Oke. Kalau untuk tadi berarti GP-nya bisa melakukan rujukan segera, itu mungkin ada ininya dokter, golden period-nya kapan mereka mungkin ini butuh intervensi bedah karena dia ada ruptur yang luas, apakah gimana dia bisa menjelaskan ke pasien harus segera dirujuk itu, apakah ada waktunya dokter? Ya, jadi sebaiknya segera ya dok ya, apalagi kalau misalnya memang ini bisa merujuk ke fasilitas yang lebih lengkap seperti apa namanya tersier gitu, itu kan akan bisa lebih cepat dikerjakan. Jadi tetap harus ini luka harus segera ditutup karena bila tidak ditutup ya bisa menyebabkan infeksi yang lebih parah. Untuk golden period-nya ya balik lagi kurang lebih ya 6 jam, seperti itu sih dok. Oke, terima kasih dokter Siska. Ini tampaknya masih banyak dok, nggak apa-apa ya dok ya, dokter Siska dulu nggih. Iya, silakan. Apakah ada terapi yang bisa diberikan untuk mempercepat hilangnya perdarahan subkonjungtiva dokter? Silakan. Sebenarnya ini kan balik lagi ke patofisiologinya gimana sih bisa sampai terjadi perdarahan di konjungtiva, berarti dari pembuluh darahnya yang mengalami
fragilitas atau jadi kebocoran. Nah, ini kan ada proses untuk perbaikannya kurang lebih paling cepat di 2 minggu sampai 2 bulan. Nah, balik lagi apakah pasiennya juga mengkonsumsi seperti obat hipertensi yang mengandung pengencer darah, itu ya balik lagi. Jadi, kasus per kasus lagi, sekali lagi, cuman untuk mempercepat, menghilangkan sih, saya rasa enggak, karena itu balik lagi pada patofisiologi bagaimana pembuluh darah, itu bisa melakukan perbaikan sendiri pada jaringan. Oke. Berarti kalau untuk misalnya ada subconjunctival bleeding, ini kalau GP bisa memberikan terapi apa mungkin dokter yang bisa dia Jadi beri? ya, berarti ini kan hal yang bisa dilakukan oleh GP adalah jadi bisa memberikan, kompres dingin 3 hari, pertama, kemudian bila sudah, boleh dilakukan kompres hangat pada, hari berikutnya. Untuk pemberian, tetes mata itu, biasanya ya artificial tears yang bisa kita berikan atau enggak, apa, ya untuk mengurangi inflamasi atau enggak misalnya ternyata bila ada erosi bisa kita tambahkan dengan antibiotik tetes. Gitu, Ya, Dok. terima kasih Dokter Siska. Lagi satu ya, Dok? Iya, Dok, silakan. Tentang sejauh mana GP bisa melakukan hacking. Misalnya ada punus maupun laserasi yang di bagian palpebra. Silakan, Dok. Jadi untuk, melakukan hacking, palpebra ini, untuk GP ya diperhatikan lagi bagaimana dia, bentuk dari si traumanya. Kalau memang dia sudah mengenai seperti, margin, itu kan kita membutuhkan, apa namanya, eee, penyambungan, lead-nya yang baik ya. Jadi saya rasa dan itu akan memerlukan teknik yang detail atau lebih baik lagi, kemudian seperti terkena pada kanalikuli atau enggak, mmm, kantal medial, kantal lateral seperti itu, sepertinya saya rasa, dirujuk ya, Dok, ya. Apalagi udah kena, kanalikuli itu sudah menjadi rujukan. Jadi kalau misalnya selama di luar daripada yang tadi, margin, kanalikuli, dan apa namanya, mmm bagian medial dan lateral, kantus medial lateral yang mungkin masih bisa dikerjakan. Dan juga Saya bisa kedalamannya menambahkan sih, Dok. Iya, silakan, Dok. Ya, Silakan, Dokter. saya kebetulan bagian ROO ya. Jadi pada kasus-kasus yang laserasi pada daerah kelopak mata, kapan boleh dikerjakan oleh GP, itu apabila terjadi laserasi di partial thickness. Tapi pada kasus-kasus yang sudah melibatkan lead margin, kanalikuli, atau yang full thickness, itu lebih baik dirujuk karena berpengaruh ke fungsi yang lainnya. Terima kasih. Iya. Terima kasih dokter untuk tambahannya. Mungkin jadi artinya kalau mungkin yang simpel dan tidak terlalu mempengaruhi fungsi dok ya, itu bisa dikerjakan oleh GP. Lama juga, tapi kita mungkin perhatikan juga nanti hasil kosmetiknya ya dok, biar rekonstruksinya juga. Nah, kemudian ini tentang penanganan trauma kimia karena bisa ular. Mungkin dokter Jessica atau dokter Yana silakan. Ya, ya, terima kasih Dokter Novita. Jadi untuk bisa ular sendiri, jadi prinsip pertamanya sih sama, dilakukan irigasi. Kemudian biasanya kita rujuk ke dokter spesialis mata, nanti biar dilakukan evaluasi lanjutan karena memang rentan untuk mengalami infeksi sekunder, terutama di bagian korneanya. Kemudian karena bisa ular, mungkin ada concern apakah perlu diberikan anti bisanya. Jadi kalau dari beberapa literatur menyebutkan tidak perlu diberikan antibisa atau antivenomnya baik yang sifatnya topikal atau sistemik. Jadi terapinya sama, dilakukan irigasi terlebih dahulu memastikan bisanya sudah tidak tertinggal di permukaan matanya, kemudian dilakukan rujuk ke dokter spesialis mata untuk tata laksana lebih lanjutnya. Mungkin dari saya itu, Dokter Novita. Ya, terima kasih Dokter Jessica. Mungkin ada tambahan dok dari Dokter Yana. Silakan dokter. Memang untuk GP memang kita yang utama tetap seperti yang sudah dikatakan sama Dokter Jessica, yang utama adalah irigasi. Itu dulu kemudian dirujuk untuk menentukan tindakan lagi yang lebih lanjut. Terima kasih.
Oke, terima kasih dokter. Berarti semua memang harus kita irigasi. Jadi GP memang harus terbiasa untuk melakukan suatu irigasi apa terhadap trauma kimianya. Nah, kembali ke dokter Siska. Dokter, ini ada pertanyaan, bagaimana manajemen tata laksana katarak traumatika pada trauma tumpul? Terima kasih. Silakan dokter. Ya, baik Dok. Jadi misalnya terdapat suatu katarak atau pasien misalnya mengalami trauma tumpul, kemudian terdapat robekan dari kapsul anteriornya dan terjadi suatu katarak dan berhamburan, kita kembali lagi melihat bagaimana visualisasi dari operatornya seperti visualisasi operatornya karena kan untuk mengerjakan kembali lagi apakah operatornya masih bisa mengevaluasi kalau memang ternyata ada vitreusnya juga, ada kekeruhan pada korneanya, misalnya korneanya edem, erosi, itu juga akan menjadi suatu penyulit untuk operatornya. Jadi pada saat itu kita tetap harus menerangkan pada pasiennya. Misalnya ruptur kapsul anteriornya, tapi disertai dengan adanya vitreous prolaps dan kita bisa memberikan KIE bahwa keadaannya seperti ini bisa dilakukan operasi 2 kali. Jadi yang sekarang ini misalnya kita lakukan adalah contoh kita hanya membersihkan dari katarak yang berhamburan di segmen anterior. Kemudian sisanya ditunggu dulu. Misalnya ada apa? Ada juga hecting pada korneanya. Misalnya itu terjadi jadi hecting kornea, mengambil sisa Ada lensa yang ada di segmen anterior, baru nanti kita setelah itu tenang, baru kita rencanakan untuk operasi yang berikutnya yaitu ekstraksi katarak dan penanaman dari pada IOL. Tapi kalau misalnya pada saat itu juga ternyata baik gitu, dia hanya terdapat suatu katarak traumatika saja dan kemudian kita lihat bagian yang lainnya pun masih baik, seperti IOP-nya pun kita harus memikirkan bagaimana. Nah, dari situ kita bisa kayak memikirkan kayak trauma. Jadi trauma tumpul yang menyebabkan dari kasus yang tadi saya bawakan itu si lensanya tuh ke depan. Nah, kita cek juga IOP-nya bagaimana karena kan ini harus dilakukan segera ya, Dok. Kalau tekanannya tinggi. Nah, dari situ kita langsung bisa ini lensanya akan diambil dan dilakukan penanaman lensa intraokuler. Seperti itu sih, Dok.